Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Rini Mardiani, guru sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dalam mempelajari masalah Orde Baru, perlu diingat ada sesuatu hal yang sangat penting, bahwa begitu dalam upaya untuk mengubah tatanan kehidupan Indonesia dari berbagai bidang. Pada saat itu, keadaan ekonomi dan politik Indonesia yang sangat kacau, diperlukan stabilitas secara mendalam. Berarti keran demokrasi itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dalam masalah pembangunan kita dapat merasakan keberhasilannya. Maka hal-hal yang positif itu perlu kita sangat apresiasi dan kemudian juga dikembangkannya untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Maka dalam hal ini marilah kita semangat bagaimana caranya untuk membentuk persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Tentang masalah Orde Baru sampai pada akhirnya mengantarkan Bapak Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dimulai ini dari masa transisi. Apa itu masa transisi? Dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1967. Masa transisi ini adalah ketika masih dalam kepemimpinan Presiden Soekarno. Ketika itu terjadi masalah politik nasional yang sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia, sangat ketakutan, dan juga ditambah dengan keadaan ekonomi yang semakin menurun, di mana inflasi mencapai 600%. Nah, dalam hal ini maka bergabunglah para mahasiswa Indonesia, para pelajar Indonesia, kemudian juga Kesatuan Guru, Kesatuan Wanita Indonesia, ini bergabung dalam suatu barisan yang disebut dengan Front Pancasila. Ini Barisan Front Pancasila menuntut kepada pemerintahan Republik Indonesia: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Tuntutan itu terkenal dengan sebutan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yang dipelopori tadi oleh kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan KAPI. Yang tergolong masuk dalam kami ini adalah diantaranya adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, kemudian juga PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kemudian PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan GMNI, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, beserta Kesatuan Guru, Kesatuan Sarjana, Kesatuan Wanita Indonesia, sama-sama kemudian bergerak mendatangi gedung DPR GR untuk menuntut tentang ketiga tuntutan itu pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Tapi tuntutan itu tidak dikabulkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno untuk mengatasi kemelut itu kemudian menggantikan kabinetnya dari kabinet Dwi Kora kemudian diganti menjadi kabinet 100 menteri. Dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1966.
dalam pelaksanaan pelantikan itu dihadang oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mengadakan demonstrasi. Tetapi ini harus berhadapan dengan pasukan khususnya presiden, yaitu Cakrawirawa. Sehingga terjadilah insiden di mana mahasiswa Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim gugur tertembak oleh Cakrawirawa. Ini membuat kemarahan Presiden Soekarno sehingga pada akhirnya kami dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dengan dibubarkannya kami ini tidak menyulut akan perjuangan mereka. Pada akhirnya kemudian muncul KAPI dengan mengikrarkan keadilan dan kebenaran. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1966 diserbu berita Republik Rakyat Cina sampai gedungnya itu dibakar dan diobrak-abriknya gedung Departemen Luar Negeri. Dalam hal ini, untuk mengatasi ini, maka Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Ini pun dihadang oleh mahasiswa Indonesia. Sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno itu beserta jajarannya meneruskan tentang hal ini di Bogor. Dan ini disusul oleh 3 perwira yang terdiri dari perwira itu adalah bawahannya dari Soeharto, yaitu Maijen, yaitu Marjen Basuki Rahmat, kemudian Brigjen M. Yusuf, dan juga Brigjen Amir Mahmud. Sebelum menyusul ke Bogor, meminta izin dulu kepada Panglima Komkamtib, yaitu Jenderal Soeharto. Jika ada pesan, maka akan disampaikan kepada beliau. Bapak Soeharto kemudian menyatakan bahwa silakan pesan itu bilang kepada Bapak Soekarno, beliau juga akan mengerti bahwa saya akan tetap kepada tujuannya semula. Tentang apa? Yaitu ternyata bahwa pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah terjadinya gerakan 30 September itu terjadi pertemuan antara Bapak Soeharto dengan Bapak Soekarno. Dalam pertemuan itu Bapak Soeharto menyatakan bahwa untuk meredamkan suasana konflik besar tentang politik yang meresahkan rakyat Indonesia juga ini, maka kemudian Bapak Soeharto menyatakan bahwa hanya dengan membubarkan PKI maka akan tenang keadaan Indonesia. Berbeda dengan pendapat Bapak Soekarno bahwa tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Nah, kemudian di Bogor ini Bapak Presiden Soekarno ini mengadakan suatu pertemuan khusus bagaimana agar menuntut kemelut ini supaya agar kemelut ini bisa reda. Nah, maka kemudian bersama perwira dan juga bersama dari Cakrawirawa yaitu Sobur, kemudian juga ini mengadakan suatu kesepakatan. Dan pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 pemberian mandat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintahan kepada Bapak Soeharto, di mana Bapak Soeharto dalam melaksanakan mandat ini harus lapor kepada Presiden Soekarno. Jadi faktor yang melatar belakangi Super Semar ini adalah situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi hal-hal yang tidak menentu akibat gerakan 30 September 1965. Kemudian yang ketiga adalah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang
keempat adalah memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintahan. Bapak Soeharto setelah menerima mandat ini, keesokan harinya tanggal 12 Maret kemudian membubarkan PKI dari atas sampai kepada rakyat. Dan kemudian yang kedua, menyerukan agar para pelajar Indonesia kembali belajar lagi. Dan pada tanggal 18 Maret dilaksanakan penahanan terhadap 15 orang menteri yang terlibat dalam PKI. Dalam pelaksanaannya ini, Bapak Soeharto ini dibantu oleh beberapa orang menteri. Setelah pembubaran PKI ini, nama Soeharto di pemerintahan itu semakin bersinar, dan pada akhirnya kemudian yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu adalah Bapak Soeharto, sedangkan sebagai pemimpin kabinet itu adalah Bapak Soekarno. Berarti di sini terjadi dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan ini akan menyebabkan adanya dua kubu yang pro kepada Bapak Soekarno dan kubu yang pro terhadap Bapak Soeharto. Ini tidak baik untuk persatuan dan kesatuan. Maka pada akhirnya dalam sidang MPRS, Supersemar ditetapkan sebagai TAP MPRS. Secara hukum tidak bisa diganggu-gugat. Maka Bapak Soeharto mempunyai kedudukan yang sama sebagai mandataris MPRS. Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang disebut dengan Nawaksara. Kemudian juga Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967 menyampaikan pidato pelengkap Nawaksara. Ini tidak dapat mewakili untuk mengatasi konflik mengenai politik di Indonesia. Pada akhirnya kemudian ABRI beserta jajarannya kemudian pada akhirnya mengadakan suatu pertemuan dengan Bapak Soekarno, kemudian juga dengan Mr. Hadi sebagai sahabatnya Bapak Soekarno untuk mengadakan pertemuan mengatasi kemelut ini. Sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno menyetujui draft yang disampaikan oleh ABRI dan juga mengenai Mr. Hardy sebagai sahabatnya Soekarno itu direnungkan oleh Soekarno, sehingga pada akhirnya 20 Februari 1967 draft itu ditandatangani oleh Bapak Soekarno. Sehingga 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan 27 Maret 1968 dikukuhkanlah sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi 12 Maret itu adalah menjabat sebagai Presiden. Dan tanggal 27 Maret itu dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pada akhirnya kemudian tampuk kepemimpinan pemerintahan pada tahun 1968 ini resmi dipegang oleh Presiden Soeharto. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Soeharto atau dinamakan juga pemerintahan Orde Baru ini mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS pada tahun-tahtahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966,
kemudian stabilitas ekonomi TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Dalam kebijakan politik, diantaranya Presiden Soeharto kemudian menerapkan mengenai penyederhanaan partai. Penyederhanaan partai itu diantaranya dari 11 partai yang terdiri dari NU, Parmusi, Perti, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, IPKI, Kemerdekaan Indonesia, dan Golkar kemudian disederhanakan menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Dalam masalah ekonomi kemudian juga dikembangkan, dan dalam masalah pembangunan yang terdiri dari mengembangkan pertanian, kemudian juga mengembangkan mengenai pendidikan dan juga keluarga berencana. Cukup sekian dari pembahasan ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana masa pembangunan Bapak Soeharto dalam bidang teknologi, kemudian juga meluasnya pendidikan, sampai kemudian adanya SD Impres dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.